Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر لنا ولا تعسر علينا منكم يا كريم. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kembali kita bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim, berinteraksi untuk melanjutkan kajian tafsir hadis sebagaimana biasa kita laksanakan. Tering harapan dan doa pertemuan ini mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, keafiatan dan juga kesuksesan fid din wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian, sebagaimana biasa kita mari sama-sama baca suratul Fatihah. Pertama kita niatkan Fatihah ini agar kita memperoleh keberkahan dari suratul Fatihah untuk kita semua, supaya Allah senantiasa memberikan perlindungan, memberikan kesehatan, keafiatan, juga kesuksesan dalam berbagai urusan. Yang kedua, Fatihah itu kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin kurang sehat atau sedang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Dan ketiga, kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang mungkin pada hari-hari ini bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, Allah beri perlindungan dan juga kesuksesan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dan keempat, kita bantu doa dengan suratul Fatihah itu untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah, bencana, terutama di kawasan yang berperang. Seperti kita lihat di media bagaimana Gaza yang sentiasa tiap hari digempur habis-habisan. Kita mungkin sudah tidak lagi mampu melihat visual-visual seperti itu. Kita punya kewajiban untuk menolong, tetapi tentu dengan keterbatasan segala-galanya, akses dan lain sebagainya, maka kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala supaya mereka-mereka yang kena musibah Allah beri ketabahan, kesabaran, kekuatan, kemampuan untuk mengatasinya. Dan saudara-saudara kita yang mengalami situasi perang, gempuran dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah segera memberikan jaminan keamanan, kedamaian dan perdamaian dalam kehidupannya, seperti juga saudara-saudara, seperti juga kita dan lain-lainnya yang mengalami hidup dalam suasana rukun dan damai. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli yadin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di bab tentang Kitabul Adab, kitab yang membahas tentang adab, tentang akhlak, tentang etika. Walaupun istilah itu masing-masing punya pengertian dan maknanya sendiri-sendiri, tetapi secara umum
kita menarik benang merah ada kesamaan antara akhlak, adab maupun etika, ya, tentu dengan spesifikasi masing-masing. Ketika sebelum bab ini, yaitu bab tentang bagaimana tidur, etikanya tidur, adabnya tidur, kemudian duduk, adabnya duduk, etikanya duduk, kemudian bagaimana adab di dalam majlis, jadi semacam trilogi lagi dalam pembahasan di bab ini. Sebagaimana trilogi juga sebelumnya kita membahas terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian. Itu trilogi juga dalam kebutuhan yang disebut sebagai kebutuhan pokok primer, gitu ya, termasuk kepada sandang pangan, gitu ya, yang pokok, yang tiga: makanan, minuman, dan pakaian. Nah, kita sudah bahas bagaimana etikanya dan seterusnya. Nah, sekarang kan yang kita lagi bahas adalah etika yang terkait dengan tidur. Kita sudah lewati itu, bahwa tidur itu ya bukan langsung datang blek begitu saja, ya, itu, tapi juga sebelum tidur itu berwudu dulu, kemudian berbaring ke kanan, gitu ya. Jadi kita membaringkan badan itu pada posisi menghadap kanan, lalu berdoa, ya, karena tidur itu diumpamakan di dalam Al-Quran seperti orang yang sudah mati, gitu. Al-Quran menyebut demikian, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan jiwa an-nafs, seseorang, hina mautiha, ketika mautnya, ketika wafatnya, ketika meninggalnya. Wallati lam tamut, dan juga yang belum mati. Kapan? Fi manamiha, dalam tidurnya. Jadi karena itu sebelum tidur ya berwudu, berbaring ke kanan, lalu berdoa. Doa yang agak panjang kemarin di hadis itu ada, yang pendek yang sangat populer yang seperti juga sering kita baca, Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu paling pendek. Jadi Allah yang ahya, menghidupkan kita, wa amut, dan juga mematikan kita. Nah, begitu juga ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, kami, ya, setelah mematikan kami. Jadi dalam tidur itu tadi disebut mati, gitu ya, karena di teks Al-Quran maupun hadis ya begitu. Itu doa. Lalu kemudian ada mimpi dan lain sebagainya. Mungkin mimpi belum kita bahas di bab ini, ya, masih ada. Nanti kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang soal mimpi. Tapi itu biasanya bagian daripada tidur. Tetapi dalam konteks agama, mimpi bukan sekedar bunga tidur, tetapi mimpi itu memberi makna tersendiri, sehingga ada etikanya. Ketika mimpi itu jelek harus bagaimana, ketika mimpi itu baik seperti apa. Dan mimpi itu disebutkan sebagai satu dari sekitar 46 cara-cara atau metode bagaimana Allah memberikan ilham kepada para rasul. Rasul sudah tidak ada, semua model ilham, cara memberikan wahyu, memberikan informasi dan sebagainya dari Allah, itu semua dihapus, kecuali satu yang disisakan, yaitu mimpi. Nah, jadi ada mimpi yang baik, terutama bagi orang-orang yang memang hidupnya, jiwanya bersih, kata-katanya selalu yang baik-baik, ya. Nah, itu tentang tidur kemarin saya review saja sedikit. Yang dilarang adalah tidur itu kalau tengkurap. Itu di hadis Nabi dilarang tidur itu tengkurap. Miring ke kanan sangat bagus, tapi bisa berbalik ke kiri, bisa terlentang,
tapi yang tidak baik hanya tidur itu tengkurap. Di hadis itu dilarang tidur tengkurap. Nah, kemudian yang kedua adalah etika tentang duduk. Duduk itu ada bersila begini yang disebut dengan dalam hadis itu tarubu atau mutarabbian, tarubu itu duduk sila, ini tarubu. Ada lagi duduk yang kurfuso, duduk yang menyandarkan dengan dua tangan ke belakang gitu ya, atau juga duduk sambil memeluk lutut. Itu masih Nabi pernah melakukan semua itu. Tapi ada orang yang kemudian oleh Nabi dilarang, yaitu duduk sambil menahan dengan tangan kirinya pakai jempol begini sebelah. Jadi sebelah begitu ke belakang, itu yang disebut dengan duduk yang dilarang. Katanya itu dilaknat oleh Allah. Duduk begitu itu menurut hadis Nabi SAW, dengan menyandarkan kepada sebelah tangannya tangan kiri begitu. Itu tidak boleh. Jadi kalau dalam keadaan tidur tadi tidur tengkurap yang dilarang oleh Nabi, dalam keadaan duduk yang menyandarkan kepada kekuatan sebelah tangan jempol yang sebelah kiri, itu yang dilarang. Itu adab di dalam duduk ya. Nah, tetapi baik dalam keadaan tidur tadi atau menjelang tidur baca doa, setelah tidur baca doa, dalam duduk itu juga harus banyak zikir dan sholawat. Disebutkan di hadis Nabi yang kemarin itu bahwa orang yang duduk di dalam majlis dari satu tempat diam saja, terutama dalam majlis gitu ya, duduk tapi diam saja, dalam masjid diam saja, itu ada yang kurang, tiratun. Bahkan dikatakan bukan kurang saja, rugi katanya. Bahkan itu ditegur oleh Allah, nanti dirasakan sebagai sebuah kerugian karena tidak ada zikir, tidak ada sholawat, tidak menyebut nama Allah. Jadi harus ada dalam posisi duduk itu, selain model-model duduk yang dianjurkan, disunahkan, tapi juga adalah bagaimana zikir ya, dan kemudian bersolawat ya. Hadis-hadisnya sudah ada kemarin dan nanti akan ketemu lagi yang hampir sama atau semakna dengan itu. Nah, kita lanjut ke yang trilogi ini yang ketiga, tidur, duduk, kemudian adab dalam majlis. Kemarin kita sudah bahas hadis yang pertama di bab ini atau 825, kemudian berlanjut ke 826 atau ke yang kedua di bab ini, kemudian hadis yang ketiga atau ke 827 sudah juga itu tentang duduk, bagaimana duduk di dalam majelis. Nah, pada malam ini kita lanjutkan ke hadis yang keempat atau ke 828 yang pernah kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallamal imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, rawahul Bukhari. Dari Abu Abdullah, jadi Abu Abdullah itu berarti bapaknya Abdullah. Jadi orang ini punya anak namanya Abdullah, makanya disebut bapaknya Abdullah atau Abu Abdullah. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Namanya Salman Al-Farisi karena dia berasal dari Persia. Paris itu Persia, bukan dari Paris Perancis, dari Persia. Nah, Persianya kalau kita baca riwayat hidupnya Salman Al-Farisi, yang dia adalah pernah menjadi arsitek perang Khandaq untuk menggali
parit itu ketika menghadapi serbuan kaum musyrikin Makkah waktu posisinya berada di Madinah, itu membangun parit. Itu arsiteknya terkenal adalah Salman Al-Farisi ini. Dia riwayat hidupnya lahirnya di Isfahan. Isfahan itu kemarin dibombardir Amerika itu ya. Isfahan itu kota yang indah betul gitu. Saya merasakan, dan memang ada beberapa syair itu di buku-buku di sana itu. Itu adalah sepotong buah apel yang sepotongnya lagi ada di Turki katanya. Jadi di syair-syair di sana itu begitu tertulis. Memang keindahannya mungkin apa, kita lihat got-gotnya juga bersih, dan kalau kita pegang airnya itu begitu dingin padahal di tengah terik panas. Saya pernah bertanya, ini bagaimana caranya air bisa dingin atau sejuk ini? Dikatakan kami itu kan jarang hujan. Hujan itu hanya gerimis kecil-kecil saja. Mungkin dalam setahun itu bisa dihitung dengan jari. Yang ada hujan salju, maka ketika salju turun, maka salju itu ditampung di bunker-bunker yang ada di pegunungan. Nah, sepanjang musim itu diatur sedemikian rupa kemudian mengalir, dan itu sejuk luar biasa. Dan memang kotanya indah itu, Isfahan itu pernah jadi ibu kota Persia. Dan di situ ada masjid, yang masjid itu tidak pakai speaker, tapi kalau membunyikan apa, nyobek kertas begini saja itu kedengaran sampai keluar kemana-mana. Itu di Isfahan, namanya Masjid Shah Abbas. Ya begitulah. Jadi kalau kita jalan-jalan di pinggiran pertokoan apa gitu, misalnya, hanya saya nggak tahu ketika dibom oleh Amerika kemarin tuh mana bagian yang hancur gitu ya. Nah ini Salman Al-Farisi itu orang Persia yang menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia banyak meriwayatkan hadis Nabi. Salah satunya hadis ini. Salman ini berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Salman Al Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaktasilu rajulun yaumal jumu'ah. Tidaklah seseorang itu, seorang laki-laki, rajulun itu ya, yaktasilu yaumal jumu'ah, mandi di hari Jumat ya, jadi hari Jumat itu disunahkan mandi. Mandinya itu ya mandi lengkap, itu mandi yang basah dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Jadi itu mandinya tapi mandi sunnah, bukan mandi wajib. Bedanya apa? Ya pada niatnya. Kalau mandi wajib ya niatnya menghilangkan hadas besar dan kemudian menyalurkan air ke seluruh tubuh supaya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, niat. Nah, kalau mandi sunnah juga sama begitu, tetapi niatnya adalah mandi sunnah, tidak menghilangkan hadas besar tapi karena sunnah. Nah, tidaklah seseorang mandi di hari Jumat dengan mandi sunnah tentu saja, wa yatahharu mastata'a min tuhrin, dan kemudian dia bersuci, berwudu maksudnya, sebatas dia punya kemampuan dalam berwudu. Ya artinya kalau orang yang normal sehat, dia tentu berwudunya lengkap, sehat, normal gitu ya, semua sesuai dengan aturan ajaran agama. Tapi barangkali yang sakit, ada bagian yang tidak boleh kena air, ya itulah. Jadi sebatas kemampuan di sini, karena ada istilah mastato'a. Kok bersuci mastato'a? Ya boleh jadi karena tadi itu ada halangan-halangan pada seseorang yang memungkinkan atau tidak memungkinkan kena air misalnya ya, jadi ini mastato'a min tuhrin, sesuai sekemampuan kita bersuci. Wa yaddahinu min duhni, nah ini memakai wangi-wangian dari wangi-wangian yang ada, ya minyak wangi lah gitu. Tentu minyak wanginya tidak pakai alkohol lah, kalaupun pakai alkohol ya dikit sajalah gitu persentasenya. Mungkin biasanya kurang dari 5% gitu ya, atau 3% gitu ya, masih mending. Kalau bisa ya yang murni. Cuman yang murni itu biasanya kalau disemprotkan ke pakaian, pakaiannya putih ya menjadi terus tidak hilang gitu ya, menceplok gitu. Wa yadahinu min duhnihi, ya au yamassu min tibi baitihi, atau apa saja ada wangian yang ada di rumahnya gitu. Nah ini kenapa sih sepertinya begitu penting wewangian itu?
kita pahami pertama memang Islam itu bersih, rapih, dan juga apa itu mungkin tidak mengganggu orang lain dengan bau-bauan yang tidak sedap tercium. Jadi kenapa kalau ke masjid pergi itu mesti juga pakaiannya rapi, bersih, dan juga pakai wangi-wangian? Karena di masjid itu ketemu banyak orang dan tidak boleh menimbulkan bau-bauan yang tidak baik. Bahkan di beberapa hadis dikatakan orang yang baru makan, ya kalau sekarang di kita ini pete lah, jengkol lah begitu ya, atau bau-bauan yang lain, disebutkan di dalam hadis Nabi itu tidak pakai pete jengkol, tapi bawang putih atau bawang merah, disebutkan al-basal, bawang putih atau bawang merah itu dilarang masuk masjid. Bukan berarti orang gak boleh masuk masjid, artinya bersihkan dulu, nah, baru boleh masuk masjid gitu. Kalau bisa bukan sekedar bersih, tapi juga ada wangi-wangian. Bahkan di sini hukumnya menjadi sunnah, pakai pakaian bersih, pakai wangi-wangian untuk ke masjid. Di Al-Quran dikatakan khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi pakai pakaian yang indah ketika mau masuk masjid. Tapi yang indah itu jangan berarti bahwa dengan banyak ronce dan sebagainya, itu bukan indah, malah tidak cocok, tidak pas. Nah, itu ke tempat pesta, bukan ke masjid. Ke masjid yang bersih, rapi gitu ya. Nah, itu masuk ke masjid dengan wangi-wangian yang memadai. Nah, itu semua sunnah. Pergi ke masjid, terus apa yang dilakukan? Summa yakhruju, ya keluar dari rumah. Fala yufarriqu bainasnain. Jangan memisahkan dua orang. Itu intinya di sini adabnya di dalam majelis sebetulnya. Begitu masuk ada orang lagi duduk agak berdempet, dia mau duduk di tengahnya, itu nggak boleh. Kita memisahkan dua orang. Atau lagi jalan gitu, ada orang, dua orang lagi ngobrol jalan, mentang-mentang teman dipisahkan begitu, dia di tengah, nggak boleh. Tapi ada satu daerah di kita ini kalau bisa berdua di tengah, ya kan gitu, ada tuh prinsip ya. Kalau terkurung di luar gitu. Kalau berdua di tengah gitu. Satu lagi apa ya, ada juga itu, kalau terhimpit di atas gitu. Oh, itu ada satu daerah yang punya prinsip seperti itu. Nah, itu mungkin maksudnya itu bukan begitu amat, kan susah berdua di tengah, gimana caranya? Artinya berakalah dengan akal yang tinggi, mungkin begitu maksudnya. Tapi dalam konteks agama, memisahkan orang, dua orang itu kita duduk di tengahnya ketika orang itu lagi ngobrol atau itu, dia nggak boleh, itu dilarang. Dalam majelis itu memisahkan orang dilarang. Atau minta orang geser gitu. Kita ingin duduk di situ lalu nyuruh orang geser, sebenarnya nggak boleh. Yang ada adalah yang duduk itu yang bergeser, mempersilahkan orang itu duduk. Tapi di hadis yang kemarin itu Ibnu Umar ketika masuk satu majelis lalu ada orang bergeser berpindah, Ibnu Umar disuruh duduk di situ, nggak mau, jangan di situ aja. Tapi dalam konteks protokoler ada di dalam beberapa hadis memang diatur, yang Nabi mengatakan kabir, mana yang besar-besar. Yang besar itu mungkin yang memiliki jabatan, yang sepuh gitu, sambil megang yang muda-muda itu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu kan yang muda-muda sambil dipegang punggungnya. Nah, kabir ya, mana yang senior di depan gitu. Sholat juga begitu. Kemudian di dalam pertemuan dan acara-acara juga protokoler itu seperti itu, dan teks Al-Quran begitu. Bahkan ketika seseorang mentang-mentang pejabat kok di depan, memang dalilnya begitu. Inna min ijlalillah, dikatakan orang yang memiliki zi sultan itu memiliki kekuasaan, jabatan, itu jabatan itu anugerah dari Allah. Ketika kita menghormati seorang yang memperoleh jabatan, itu pada hakikatnya dalam hadis teks yang sudah pernah kita lewati, itu adalah mengagungkan Allah gitu ya. Jangan karena udah mentang-mentang pejabat kok di depan sana nggak bisa. Itu memang ada tempatnya, dan itu juga bagian dari mengagungkan Allah gitu ya. Itu kemarin di hadis itu sudah gitu. Nah, ini tidak boleh memisahkan dua orang. Kita duduk mentang-mentang dua-duanya akrab kita pisahkan gitu saja, nggak boleh gitu.
Summa yusolli ma kutiba lahu. Nah, kemudian sholat, kalau sudah tiba waktunya sholat, katakanlah ini cerita sholat Jumat nih. Summa yunsitu, kemudian diam. Iza takallamal imam, ketika imam, maksudnya khatib ya. Wal imamu yakhtubu, imam itu berkhutbah. Ya, ketika khatib naik mimbar lalu sudah ngomong, diam. Ansit gitu ya. Di sini yunsitu. Apa kemudian balasannya? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Nah, kalau orang yang melakukan seperti tadi, yaitu mandi pagi-pagi, mandi sunnah di hari Jumat, kemudian berwudu dengan baik, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian keluar dari rumah masuk masjid, di masjid tidak menggeser-geser orang, tidak memisahkan dua orang, lalu kemudian sholat ya, sunnah maupun sholat Jum'ah, kemudian mendengarkan khutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka orang itu diampuni dosanya di antara hari Jumat itu dan hari Jumat lainnya, artinya hari Jumat sebelumnya maupun hari Jumat yang berikutnya. Nah, dosa-dosa apa yang diampuni? Adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar kan ya harus istighfar, harus bertaubat bahkan gitu ya. Apalagi kalau dosa itu terkait dengan menyakiti orang, bukan sekedar bertobat tapi juga meminta maaf gitu ya. Tapi dosa-dosa yang kecil dengan cara-cara seperti tadi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika wudu berjatuhan tuh dosa-dosa kecil itu, sebagaimana jatuhnya air sisa wudu kita. Karena itu air wudu yang sudah dibasuhkan kepada anggota wudu kita jatuh, jangan sampai menimpa badan kita yang lain. Itu karena apa? Itu sudah jatuhannya sudah dosa gitu, dosanya berguguran. Karena itu nggak boleh kecipratannya, apalagi nyiprat ke orang sehingga wudunya kemana-mana, itu nggak boleh, pelan-pelan gitu ya. Etika berwudu seperti itu. Nah, berikutnya hadis kelima di bab ini atau ke 829. Wa an Umar bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ay yufarriqa bainasnain illa bi iznihima. Nah, la yahillu, tidak halal, li rajulin, bagi seseorang, ayyufarriqa, memisahkan, bainasnain, di antara dua orang, illa biiznihima, kecuali atas izin keduanya. Jadi sama tadi, memperkuat yang bagian dari satu teks atau satu kalimat di hadis sebelumnya, bahwa memisahkan orang berdua itu tidak boleh. Ini dalam konteks duduk ya, apalagi dalam konteks yang lebih luas yaitu kehidupan, sampai membuat orang terpisah karena misalnya kita menghasut, mengadu domba dan sebagainya. Naudzubillah, itu luar biasa dosanya. Ini saja sudah nggak boleh, memisahkan orang dari duduknya, dari kursinya misalnya, atau di tempat duduknya, itu saja udah nggak boleh, apalagi memisahkan dalam kehidupannya sehingga orang itu menjadi berantem. Wah, itu lagi lebih parah lagi ya, berdosa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan dikatakan oleh Imam Tirmizi bahwa hadis ini hasan, hadisnya hadis hasan. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, nah dalam teks Abu Dawud, la yujlas baina rajulain illa biiznihima. Jadi jangan duduk, bahasanya udah baina rajulain, di antara dua orang, illa biiznihima, kecuali kalau diizinkan oleh kedua orang itu. Apa kalau bahasa orang sini itu ngeriung atau apa, kumpul-kumpul gitu, tengahnya kan kosong, tiba-tiba dia duduk datang di tengah aja, nah itu dilaknat, itu yang begitu tuh, nggak boleh. Kecuali yang memang nanti dipersilahkan untuk duduk di tengah, apakah dia karena pengajar, karena pemimpin, karena ada sesuatu akan memberikan instruksi,
petunjuk dan sebagainya atau mengajar, itu memang ditempatkan di situ silahkan. Tetapi kalau tiba-tiba orang duduk di tengah-tengah begitu, tengah-tengah lingkaran, nggak boleh. Itu etika ya. Etika dalam majelis, kita nggak boleh memisahkan dua orang yang rapat begitu duduk, dan tidak boleh juga duduk di tengah-tengah. Tapi di dalam teks-teks hadis yang sebelumnya maupun nanti mungkin masih ada yang lain, bahwa di dalam majelis itu harus berlapang-lapang. Ya, jangan bersempit-sempit. Artinya bersempit-sempit itu ingin menguasai sendiri, ingin tempat duduknya paling lebar, paling luas gitu, paling nyaman. Ya, harus berlapang-lapang hatinya, tapi bersempit-sempit barangkali posisi duduknya. Ya, karena begitu keadaannya. Karena itu disebutkan khairul majalis al-ausa. Sebaik-baik tempat duduk atau majelis, ya, majelis itu adalah yang luas, yang lapang, itu lebih baik. Tapi kalau tempatnya terbatas, maka kita menyesuaikan. Ini beberapa hadis kemarin itu ada Ibnu Umar, ada beberapa sahabat Nabi, kalau datang terlambat ya di belakang. Bahkan pernah Nabi ditegur ketika misalnya bermuka masam, abasa wa tawadla dalam Al-Quran itu. Gara-gara siapa? Gara-gara ada Ummu Maktum itu, yang karena buta nggak lihat. Jadi karena nggak lihat, ya muka agak masam itu ditegur oleh Allah. Memang yang bersangkutan nggak lihat karena buta kan, tapi orang yang berbuka masam karena kedatangan Ummi Maktum, bahkan Nabi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Ini masih ada sekitar berapa ya? Oh, masih cukup 9 menit ya. Hadis yang ke-6 tadi ya. Hadis yang ke-7 ke 831. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha. Nah, tadi saya sebut bahwa sebaik-baik majelis adalah awsa'uha itu adalah yang paling luas. Awsa' yang paling luas, yang lebih luas. Itu sebaik-baik majelis itu ya. Ya, luas secara fisik itu tentu bagus, tapi karena kan keterbatasan lahan, tempat, biaya membangun majelis tidak luas, maka luaskanlah hatinya. Karena itu bersempit-sempit nggak apa-apa, tapi hatinya lapang kan gitu. Rawah Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari. Jadi hadisnya hadis Abu Dawud, tapi ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Bukhari. Nah, ini ke-8 kita lanjutkan atau ke-832. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa majlisin fakasura fihi lagatuhu faqala qabla ay yaquma min majlisihi dzalik. Man jalasa, siapa yang duduk fi majlisin, dalam sebuah majlis, fakasura fihi lagatuhu, di dalamnya banyak, fihi di dalamnya, fakasura maka banyak apa, lagatuhu omon-omonnya gitu, ngomong-ngomong yang tidak bermanfaat, lagatuhu. Jadi dalam majlis yang banyak omong-omong yang tidak memberi manfaat yang disebut lagha, faqala qabla ayyakuma min majlisihi dzalik, maka haruslah gitu ya, faqala itu mengatakan, tapi di sini harusnya berdoa gitu kalau kita maknai, min majlisihi dalam majlisnya itu sebelum berdiri. Jadi sebelum bubar gitu, maksudnya berdiri itu kan untuk bubar. Jadi di majlis yang banyak disebut, yang banyak omon-omon, yang banyak ngobrol sana sini ngalor ngidul, maka sebelum meninggalkan majelis itu haruslah berdoa. Nih, apa doanya? Nah, ini doa yang disebut dengan doa kafaratul majlis, itu ada di hadis berikutnya. Apa doanya? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufir lahu maka nafi majlisihi dzalik. Maka orang yang membaca itu akan diampuni dosa-dosa karena melakukan omongan-omongan yang tidak berguna itu, lago itu. Jadi banyak lagonya, banyak omon-omonnya lah istilah sekarang itu ya, omon-omon gitu ya, yang ngomong-ngomong ngalor ngidul. Nah maka sebelum meninggalkan majelis itu berdoa dengan doa kafaratul majelis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan dengan segala puji ya, bihamdika segala puji kepadamu, kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepadamu. Nah, kalau orang ngomong gitu, maka insya Allah di sini dijamin diampuni dosa-dosanya. Jadi mesti dibaca itu ya setiap kali mengakhiri sebuah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nah kita juga beberapa menit lagi dipercepat aja supaya selesai di bab ini nih, mudah-mudahan bisa barangkali. Atau kalau nanti ada yang tertinggal ya satu hadis lagi, misalnya 2 hadis lagi pada pertemuan yang akan datang. Hadis ke-9 atau ke-833 an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bi akhirati idza arada ayyaquma minal majlis. Nah, apabila seseorang itu akan berdiri di satu majelis, maksudnya untuk pulang, untuk segera selesai, membaca apa? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sama dengan yang tadi ini, namanya di sini hadis Abu Dawud itu faqala rajulun, nah seseorang bertanya, ya Rasulullah, innaka lataqulu qaulan ma kunta taquluhu fi ma madha. Wahai Rasulullah, engkau membaca sesuatu yang biasanya kau enggak pernah baca, ini apa itu gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika kafaratun lima yakunu fil majlisi, rawahu Abu Dawud. Nah itulah kifarat. Kifarat itu penebus dosa ya, terhadap apa yang lago tadi yang terjadi di dalam majelis. Jadi ini disebut doa kafaratul majelis. Jadi karena itu kafarat, penebus dosa. Rawahul Hakim Abu Abdullah fil Mustadrak min riwayat Aisyah radhiyallahu anha wa qala sahihul isnad. Jadi hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dalam Mustadrak. Kalau sudah masuk dalam Mustadrak itu berarti sahihnya sahih Bukhari dan Muslim. Kenapa? Ada kitab sahih Bukhari, ada kitab sahih Muslim. Ya, tapi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tidak dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya, karena Imam Bukhari kan mengatakan 200.000 yang dia teliti hadis itu sahih, jumlahnya 200.000, dia hafal semua. Tapi yang dimuat dalam kitab Sahih Bukhari kan hanya berapa sih? 7.000 lah. Kalau kita hitung itu 7.000-an saja. Itu pun ada yang diulang. Kan beberapa teks kitab-kitab hadis itu banyak yang diulang. Ya, kalau di sini hadis itu mengandung misalnya 3 pengertian, tiga makna. Di sini cerita soal niat, di tempat lain cerita soal hijrah, karena hadisnya satu rangkaian. Di bab niat dimuat, di bab hijrah dimuat. Berarti dimuat 2 kali, ada kalanya dimuat 3 kali, itu pun hanya 7.000-an. Padahal yang hafal Imam Bukhari itu dan sahih menurut Imam Bukhari itu 200.000
ribu, yang hafalnya 300 ribu, yang sahihnya 200 ribu, yang dia kumpulkan 600 ribu, banyak sekali. Jadi pertanyaan kita kan, kemana itu yang 193 ribunya itu? Nggak dimuat, nggak ada. Nah begitupun Imam Muslim, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, yang dimuat ya kurang lebih sama juga. Nah oleh murid kedua beliau itu, namanya Imam Al-Hakim Al-Naisaburi, orang Naisabur. Kalau Imam Muslim kan orang Khurasan, jadi kawasan-kawasan Persia dan sekitarnya itu. Jadi para ahli hadis memang orang-orang situ, orang-orang yang sebagian masuk wilayah Rusia, masuk wilayah Iran, ya, Khurasan, kawasan-kawasan situ, itu para ahli hadis. Imam Bukhari dari situ, Bukhara, Imam Muslim dari situ. Wah ini ternyata sudah habisnya. Kita pertemuan yang akan datang kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.